Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah berhasil melahirkan banyak tokoh pergerakan, termasuk diantaranya dari kalangan perempuan. Salah satu perempuan Muhammadiyah yang eksis melalui gerakan Aisyah yang berasal dari Sulawesi Selatan dan kiprahnya sangat layak untuk diperhitungkan, beliau adalah Nyai Siti Ramlah Aziz. Nyai Ramlah Aziz lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Desember tahun 1922. Ia merupakan seorang muslimah yang sangat gigih di dalam menuntut ilmu. Di usianya yang masih muda, ia sibuk untuk menuntut ilmu. Ia belajar di Fairfield School dan juga belajar di Standard School Muhammadiyah di Bulukumba. Ia berangkat ke Majene dengan kapal karena pada saat itu belum ada akses darat yang terbuka. Kemudian setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Majene, ia kembali kemudian menuntut ilmu lagi di Muallimin Muhammadiyah di Makassar. Setelah menuntut ilmu, ia kembali ke Bulukumba untuk menjadi seorang mubalighah dan juga guru di Muhammadiyah Bulukumba. Di masa revolusi, Nyai Ramlah bersama dengan suaminya ikut berkontribusi di dalam mempertahankan kemerdekaan. Nyai Ramlah merupakan ketua Laskar Wanita Merah Putih dan suaminya tergabung di dalam Kesatuan Gerilyawan Sulawesi. Di dalam pertempuran tersebut, suaminya pun ikut gugur. Pada 1952, Nyai Ramlah pindah ke Makassar. Di Makassar, ia menjadi pimpinan Muallimin Muhammadiyah, hingga kemudian ia berkarir di Kantor Penerangan Republik Indonesia sampai pada tahun 1969. Muslimah Muhammadiyah dari Bulukumba ini bahkan sejak remaja sudah berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan yang ada di Bulukumba. Ia berhasil mendirikan sebuah ranting Muhammadiyah di daerah Bulukumba. Kemudian ia pernah menjadi pimpinan daerah di Bulukumba, pernah juga di Makassar, hingga pada konferensi Muhammadiyah dan Aisyah di Bantaeng pada tahun 1950, ia terpilih menjadi ketua pimpinan daerah Aisyah. Pimpinan daerah inilah yang kemudian kelak bertransformasi menjadi pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tidak hanya itu, Nyai Siti Ramlah sebagai seorang muslimah di Muhammadiyah juga pernah terpilih menjadi anggota parlemen di Dewan Konstituante pada tahun 1954 sampai 1956 melalui Partai Masyumi. Selama Nyai Siti Ramlah menjadi anggota Dewan Konstituante yang pada saat itu tinggal di Bandung, ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan. Ia banyak membicarakan terkait pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga melalui tangan beliau rahimahullah, ia berhasil membangun banyak masjid, musola, sekolah-sekolah untuk pembangunan pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Ada dua hal yang terbangun yang bisa kita saksikan yang merupakan peninggalan beliau sejak beliau masih hidup. Yang pertama adalah Gedung Serbaguna di Jalan Jenderal Haji Muhammad Yusuf, dan yang kedua adalah Pesantren Ummul Mukminin yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan oleh Ibu Atirah, ibunda Pak Yusuf Kalla.